Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda soli dan solihah semua? Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran kita seperti biasa di pembelajaran tematik bersama Ustadz Damhuri. Anda soli dan solihah semua, seperti biasa sebelum melaksanakan pembelajaran kita hari ini, kita selalu adakan doa bersama terlebih dahulu. Ayo bersama-sama kita tengadahkan tangan kita memohon kemudahan dari Allah terkait pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Ayo berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Anda soli dan solihah semua, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi Allah berkahi setiap langkah pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Anda soli dan solihah semua yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita di pembelajaran tema kita sudah memasuki pada pembelajaran di tema 5, subtema 2. Pada pembelajaran 1, pada subtema 2 kita sudah memasuki pada judul Pahlawanku Kebanggaanku. Anda soli dan solihah semua yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, sebelum memasuki materi pembelajaran kita hari ini, Ustaz sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Kita lihat bersama-sama. Fokus pembelajaran kita hari ini yaitu pada pelajaran bahasa Indonesia, kemudian ilmu pengetahuan sosial dan juga ilmu pengetahuan alam. Dengan tujuan pembelajaran, poin 1, setelah membaca teks tentang Sultan Hasanuddin, siswa mampu menyebutkan informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Poin 3, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Poin 5, setelah melakukan percobaan tentang cahaya dan cermin, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Itulah 3 pokok materi yang akan kita pelajari pada pelajaran kita hari ini. Anda soli dan solihah semua yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, silahkan persiapkan buku pelajarannya, kemudian juga alat-alat tulisnya. Anda soli dan solihah semua yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, pada pembelajaran kita di subtema 2, pembelajaran 1 akan dimulai pada halaman 53. Silahkan Anda semua membuka bukunya pada halaman 53, subtema 2, pembelajaran 1 dengan judul Pahlawanku Kebanggaanku. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peran penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Beni ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan setelah masa kerajaan Hindu-Buddha. Bersama Beni, mari kita cari tahu lebih lanjut perjuangan tersebut. Marilah Anda soli dan solihah semua, kita lihat bersama-sama teks bacaan non-fiksi tentang Sultan Hasanuddin. Kita lihat bersama-sama.
Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihannya dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaannya. Ia berhadapan dengan Aru Palaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palaka Latenri Tata Toerung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa, Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Itulah cerita non-fiksi tentang Sultan Hasanuddin. Kemudian setelah mendengarkan cerita teks bacaan Sultan Hasanuddin, silakan Ananda semua lihat tabel yang ada di halaman 54 di buku Ananda semua. Di sana ada 2 tabel, di mana di sebelah kirinya ada tulisan apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin. Nah, silakan Ananda tulis apapun hal yang sudah Ananda ketahui tentang Sultan Hasanuddin di tabel sebelah kiri. Kemudian apa yang ingin Ananda ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin, tulis di tabel sebelah kanannya. Ya, begitu ya Ananda suri dan suriha semua. Kemudian pada halaman 55 di kotak yang pertama yang lebih besar di bagian atasnya itu carilah informasi yang lebih lengkap tentang Sultan Hasanuddin. Boleh informasinya dari manapun boleh, dari buku-buku sejarah boleh, dari internet juga boleh, ya silahkan. Yang penting informasinya berkaitan dengan Sultan Hasanuddin. Begitu ya Ananda suli dan suliha semua. Ananda yang berbahagia, yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Bagaimana cara Ananda semua menghargai jasa para pahlawan? Coba Ananda jelaskan cara Ananda menghargai jasa-jasa pahlawan yang sudah memperjuangkan negeri Nusantara kita ini. Silakan Ananda buat jawabannya di halaman 55. Cara yang dapat Ananda lakukan untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan. Ananda yang berbahagia, yang selalu bersemangat, yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, sepulang sekolah Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya kepada kakeknya bagaimana cara orang zaman dulu berkomunikasi ketika berperang. Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Coba kita lihat gambar yang ada pada bukunya di halaman 56. Di sana ada Beni dan teman-temannya yang sedang menggunakan cermin untuk mengarahkan cahaya. Lihat pada masing-masing tangan mereka memegang
cermin. Kemudian yang berwarna kuning itu adalah cahaya-cahaya yang mereka belokkan. Nah, itulah pada zaman dahulu yang digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, bagaimana mengartikannya itu menjadi kesepakatan di awal. Misalnya cahaya yang diputar-putarkan, nah itu ada artinya. Misalnya cahaya yang dibuat zigzag, itu juga ada artinya. Nah, begitulah orang zaman dahulu berkomunikasi ketika masa peperangan, karena zaman dahulu itu belum ada yang namanya telepon untuk berkomunikasi jarak jauh. Jadi komunikasinya menggunakan cermin dan juga cahaya. Begitu ya Ananda Soli dan Solihah semua. Kemudian pada halaman 57 ya, berkaitan dengan percobaan cahaya, itu ada kegiatan percobaan yang bisa Ananda lakukan bersama orang tuanya boleh, bersama dengan temannya di dekat rumahnya boleh, tidak apa-apa. Kemudian langkah-langkah percobaannya dapat Ananda lihat pada halaman 57. Di sana ada 8 langkah percobaan yang dapat Ananda baca. Kemudian setelah melakukan percobaan pada halaman 57, Ananda boleh membuat laporan kegiatan percobaan yang sudah Ananda lakukan, ya, sesuai dengan langkah-langkah kerja yang ada di bukunya. Begitu ya Ananda Soli dan Solihah semua. Ananda semua mengetahui perjuangan para pahlawan itu sangat menarik sekali. Apakah Ananda ingin tahu lebih lanjut tentang siapa saja raja-raja yang masih belum kita ketahui pada zaman-zaman dahulu? Ayo kita lihat bersama-sama pada halaman 58 di bukunya semua. Ayo. Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara. Bersama Siti, amatilah gambar di bawah ini. Berikut adalah raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Nah, kita lihat di sana ada gambar karikatur Sultan Hasanuddin dan juga Sultan Iskandar Muda. Kalau dilihat dari masa hidupnya, jadi Sultan Iskandar Muda itu lahir atau hidup lebih dulu daripada Sultan Hasanuddin, ya. Jadi ketika Sultan Iskandar Muda meninggal, itu baru Sultan Hasanuddin dilahirkan. Itu jaraknya pun lumayan jauh, ya. Ananda semua dari gambar yang sudah dimunculkan, coba Ananda lihat pada halaman 59 di buku Ananda semua. Itu ada tabel seperti tabel di awal-awal pembelajaran 1 subtema 2 tadi. Nah, di sana ada juga yang Ananda ketahui tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam sesuai dengan gambar yang ada tadi, yaitu Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda. Buat peninggalan-peninggalan yang dibuat oleh Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda di tabel sebelah kiri. Kemudian di tabel sebelah kanannya silahkan Ananda tulis apa yang ingin Ananda ketahui tentang Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda. Begitu ya Ananda Soli dan Solihah semua. Kemudian di kotak yang bagian bawah silahkan Ananda cari informasi lebih lanjut terkait Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda dari media-media lain. Boleh media elektronik, ya, seperti media online boleh juga, atau dari buku-buku juga tidak masalah. Dari informasi-informasi yang sudah Ananda buat, silahkan tuliskan di kotak di halaman 59. Semakin banyak informasi yang Ananda peroleh, maka semakin bertambah pula pengetahuan Ananda terkait tokoh-tokoh raja yang ada pada zaman pemerintahan kerajaan Islam pada masa lampau, ya. Begitulah Ananda Soli dan Solihah semua terkait pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini. Kemudian mari sama-sama kita mereview
pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Kita lihat sama-sama, ayo. Yang sudah kita pelajari yaitu 1. Membandingkan hal yang sudah diketahui dan hal yang belum diketahui dari teks non-fiksi Sultan Hasanuddin. 2. Mengidentifikasi dan menyampaikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di daerah setempat dan pengaruhnya bagi masyarakat. 3. Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Itulah yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kita hari ini di pembelajaran 1, subtema 2, tema 5. Kemudian untuk pembelajaran kita selanjutnya di pembelajaran 2, subtema 2, tema 5, kita akan mempelajari tentang menganalisis masalah dan menghubungkan dengan sila kelima, menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, melakukan percobaan tentang garis berpotongan. Itulah yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita selanjutnya. Silakan Ananda mempelajari terlebih dahulu pada materi yang tadi Ustaz sebutkan kepada Ananda semua. Baiklah Ananda Soli dan Solihah semua, itulah yang dapat saya sampaikan kepada Ananda Soli dan Solihah semua hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah oleh Ananda Soli dan Solihah semua. Ustaz mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis bersama-sama. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri sampai di sini pembelajaran kita. Tetap jaga kesehatan selama berada di rumah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.